Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan memberikan pembelajaran kepada Ibu-Ibu semua tentang tanda-tanda bahaya dalam kehamilan. Ya, sebelum itu saya izin untuk share PPT dulu ya. Apakah sudah masuk PPT-nya? Sudah nampak? Sudah ya? Baiklah. Sudah, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Dengan saya harapkan dengan pembelajaran ini nanti ibu-ibu bisa mengerti dengan apa saja yang saya sampaikan. Baiklah, ini pembelajaran yang akan saya berikan. Pembelajaran ini adalah pembelajaran lanjutan yang telah saya berikan di minggu lalu. Kalau di minggu lalu, yaitu saya memberikan tentang perencanaan asuhan kehamilan yang komprehensif. Nah, dalam perencanaan itu ada materi tentang mendeteksi masalah kehamilan, ya. Jadi tujuan dari pembelajaran ini mampu mengidentifikasi penyimpangan atau kelainan pada kehamilan. Untuk sub CPMK-nya, setelah melakukan diskusi dan presentasi ini, saya berharap ibu-ibu semuanya bisa menguraikan dan mendemonstrasikan pengenalan tanda bahaya pada masa kehamilan. Nah, sebelum kita masuk dalam materi, saya ingin melihat pemahaman ibu-ibu sekalian, lebih pemahaman ibu ya, pemahaman dasar ibu tentang tanda bahaya kehamilan. Nanti boleh ibu-ibu bergabung di ini, scan barcode, atau bisa diklik di link ini ya. Saya berikan waktu 1 menit untuk menjawab pretest ini. Oh iya, terima kasih Ibu sudah menjawab dan berpartisipasi dalam pretest ya. Dan saya lihat di sini jawaban ibu-ibu sudah bagus semua ya, tapi untuk lebih memberikan gambaran tentang tanda bahaya kehamilan, di sini saya akan menjelaskan ya. Jadi dalam pretest ibu-ibu tadi ada ya tentang tanda bahaya kehamilan. Nah, sudah tahu belum tanda bahaya kehamilan? Tanda bahaya kehamilan itu adalah ciri ya ibu-ibu, ciri yang dapat kita lihat dari ibu hamil. Misalnya ibunya itu mengalami masalah atau tidak dalam kehamilannya. Nah, di sini apa saja tanda bahaya dalam kehamilan? Kira-kira ada yang sudah tahu belum apa saja tanda bahaya dalam kehamilan itu? Mungkin saya jelaskan saja ya. Tanda bahaya kehamilan ini seperti digambar ibu-ibu. Ibu tidak mau makan dan muntah terus-menerus, berat badannya tidak naik selama kehamilan atau bengkak tangan dan kaki, wajah, dan kelainan letak janin dan lain-lain ya. Nah, ini untuk penjelasannya. Jadi pendarahan yang terjadi pada ibu hamil itu lebih banyak dari darah menstruasi. Biasanya kalau menstruasi kan dikit ya, dan memang kita harus tahu bahwa kehamilan itu pada saat ibu itu dinyatakan hamil, dia tidak akan lagi menstruasi. Jadi kalau ada pendarahan yang keluar, nah itu kita harus waspada. Kemudian pendarahan bisa juga disebabkan karena misalnya keguguran atau adanya kehamilan mola hidatidosa. Mungkin ibu-ibu sudah mendengarkan keguguran itu apa? Sudah tahu belum? Belum. Jadi Jadi keguguran itu adalah adalah proses proses keluaran hasil konsepsi dari rahim ya sebelum
janin itu dapat berkembang. Bisa di kehamilan muda ataupun di kehamilan lanjut. Kemudian kalau mola hidatidosa itu hamil anggur. Nah, hamil anggur ini juga akan menyebabkan perdarahan. Ibu-ibu dari hasil yang saya jelaskan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya rasa masih mengerti ya. Nah, di sini kita lanjut lagi. Nyeri perut atau panggul. Jadi, nyeri perut dan panggul ini terasa sangat sangat sakit. Kramnya lebih dari pada saat kita menstruasi. Kemudian dia terlokalisasi pada satu sisi perut bagian bawah dan sakitnya itu terus-menerus. Kemudian nyeri perut hebat ini juga bisa menjadi gejala darurat kehamilan ektopik yang sangat mengancam nyawa ibu. Jadi kehamilan ini menempelnya hasil konsumsi itu bukan di dalam rahim, ya, yang menyebabkan akan terjadinya perdarahan pada ibu. Jadi jika ada misalnya saudara atau keluarga yang dalam masa kehamilan dia eh, sakit perut dan keluar darah, boleh nanti dianjurkan untuk langsung dibawa ke tenaga kesehatan ya Ibu, bisa ke bidan ataupun ke dokter spesialis. Kemudian ada mual muntah yang berlebihan. Ya, umumnya memang pada saat ibu hamil dia mengalami mual muntah. Tapi yang dikatakan bermasalah jika muntahnya ini lebih dari 3 sampai 4 kali dalam sehari. Kemudian eh, mual muntah ini menyebabkan penurunan berat badan yang drastis dan ibunya capek ya. Kemudian ibunya tidak bisa apa namanya tuh beraktivitas seperti biasanya ya. Jadi ini juga harus kita waspadai. Setelah itu ada demam tinggi. Biasanya kan kalau demam tinggi itu biasa, tapi yang menjadi masalah kalau demamnya itu eh, tidak turun-turun dan disertai dengan nyeri, kemudian sakit semua badan, kesulitan bernapas. Nah, itu juga harus kita lihat ya, apakah ibunya demam ini disebabkan oleh infeksi virus atau yang lainnya. Takutnya nanti berpengaruh pada janin yang dikandung. Kemudian nyeri saat buang air kecil dan adanya keputihan yang abnormal. Nyeri atau panas pada saat kita kencing ya. Memang ibu hamil itu keluhannya sering kencing di kehamilan muda dan kehamilan tua ya. Tapi yang kita waspadai jika pada saat kencing itu terasa nyeri, panas dan sakit ya. Kemudian adanya keputihan yang berwarna atau berbau busuk. Nah, nanti juga akan menimbulkan gatal dan kemerahan di bagian kemaluan ibu. Kalau itu ada terjadi, boleh kita anjurkan untuk ibu memeriksakan dirinya ke tenaga kesehatan. Setelah itu ada lagi masalah yang ditemukan pada ibu hamil itu misalnya sakit kepala yang hebat. Sakit kepala yang hebat sampai menyebabkan ibunya penglihatannya kabur, kemudian berbayang ya, kabur atau berbayang, kemudian adanya bengkak ya pada tungkai kaki, muka dan tangan. Nah, itu bukan bukan ini ya, Bu. Nanti kita lihat mungkin ibunya karena penambahan berat badan ya memang besar ya, bukan ya. Kita lihat dulu pembengkakannya yang seperti apa. Kalau pembengkakan itu kalau ditekan dia akan berbentuk seperti kita menekan ya Ibu. Jadi kita cek dulu berapa tekanan darahnya. Ditakutkan ini adalah tanda-tanda ibunya adanya keracunan dalam kehamilan. Nah, jika itu ada dapat menyebabkan ini janin yang dikandung dapat
berbahaya ya bagi janin yang dikandung. Kemudian ini ketuban pecah sebelum waktunya. Ya, jadi kalau ibunya sudah di kehamilan tua, kemudian ketubannya pecah sebelum waktunya ya, kita cek juga kalau memang terjadi harus segera dilahirkan janinnya ya, karena ini akan berbahaya, dapat membuat janin yang kandung mengalami infeksi ya. Nah, dari hasil yang saya jelaskan tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya rasa sudah pas ya, sudah mengerti. Di sini saya ada post test, ibu-ibu. Post test ini adalah gambaran setelah ibu-ibu mendapatkan pembelajaran yang telah saya berikan. Boleh nanti ibu bergabung di barcode yang saya berikan atau di link yang sudah saya sematkan di sini. Nanti saya akan lihat ya. Terus ini ada tugas untuk pertemuan selanjutnya. Tolong ibu-ibu siapkan satu kasus dari asuhan kebidanan, tanda bahaya dalam kehamilan. Kemudian buatlah ringkasan dari mengenali tanda bahaya kehamilan. Nanti tugas ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, dari hasil pembelajaran saya rasa ibu-ibu sudah mengerti semuanya. Kemudian di sini ya, sebelum menutup pembelajaran saya ada kata-kata motivasi. Gagal itu urusan nanti, yang penting kita berani mencoba dan terus mencoba. Nah, saya harapkan ibu-ibu semuanya harus tetap semangat ya untuk selalu menambah ilmu pengetahuan sehingga dapat menjadi lebih baik lagi. Itulah ya hasil pembelajaran yang dapat saya berikan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Lia, Lia. Langsung upload aja gak apa-apa. Di